Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait mekanisme bahan konduktor dan sifat kelistrikan bahan superkonduktor. Berikut konten yang akan kami sampaikan, yaitu bahan konduktor dari pengertian sampai mekanisme dasar bahan konduktor, dan kemudian yang kedua bahan superkonduktor dari pengertian superkonduktor itu sendiri dan karakteristiknya, yaitu sifat kelistrikan dan superkonduktor. Yang pertama, materi konduktor. Konduktor adalah zat atau bahan yang mempunyai kemampuan untuk menghantarkan panas atau arus listrik. Kemudian konduktor mampu menghantarkan listrik dengan baik karena mempunyai hambatan jenis yang sangat kecil. Kemudian beserta hal ini pengaruh jenis material atau bahan penyusunnya, hambatan ukuran panjang serta luas penampang bahan. Kemudian berikut mekanisme dasar bahan konduktor, yaitu konduktivitas yang baik, di mana konduktivitas yang baik pada suatu bahan konduktor yaitu yang memiliki nilai hambatan jenis yang relatif kecil. Semakin kecil hambatan jenisnya, maka semakin baik pula nilai konduktivitas bahan tersebut. Kemudian yang kedua, kekuatan mekanis yang tinggi, di mana bahan konduktor yang mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi sehingga dapat menghantarkan panas atau listrik dengan baik. Bahan dengan kekuatan mekanis yang tinggi memiliki partikel penyusun yang rapat. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Joshua. Dipersilakan. Koefisien muai yang kecil. Bahan yang mempunyai koefisien muai yang kecil tidak akan mudah berubah bentuk, ukuran, atau volume akibat pengaruh dari perubahan temperatur. Lalu kedua, daya tahan termoelektrik yang berbeda antar bahan. Dalam rangkaian listrik, arus listrik selalu mengalami perubahan daya termoelektrik akibat adanya perubahan temperatur. Di sini menjelaskan bahwa titik temperatur berkaitan dengan jenis bahan logam yang digunakan sebagai konduktor. Lalu yang ketiga adalah modulus elastis cukup besar. Di sini dijelaskan juga sifat ini sangat penting digunakan saat terjadi pendistribusian tegangan tinggi. Dengan modulus elastis tinggi, maka bahan konduktor tidak akan rentan mengalami kerusakan akibat tegangan tinggi. 3. Pengertian superkonduktor. Superkonduktor merupakan material yang tidak memiliki hambatan, namun memiliki arus yang mengalir beserta energinya di bawah temperatur tertentu. Lalu, pengertian kedua adalah superkonduktor dapat mengantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Karakteristik dari bahan superkonduktor adalah medan magnet dalam superkonduktor bernilai 0 dan mengalami efek Meissner. Di sini saya akan menjelaskan juga sifat kelistrikan superkonduktor. Tapi sebelumnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Feby. 4. Sifat kelistrikan superkonduktor. Pada bahan superkonduktor terjadi juga interaksi antara elektron dengan inti atom. Namun elektron dapat melewati inti tanpa mengalami hambatan dari atom kisi. Efek ini dapat dijelaskan oleh teori BCS. Ketika elektron melewati kisi, inti yang bermuatan positif menarik elektron yang bermuatan negatif dan mengakibatkan elektron bergetar. Jika ada 2 buah elektron yang melewati kisi, elektron kedua akan mendekati elektron pertama karena gaya tarik dari inti atom kisi lebih besar. Gaya ini melebihi gaya tolak-menolak antar elektron sehingga kedua elektron bergerak berpasangan. Sifat superkonduktor pasangan ini disebut super pairs. Efek ini dapat dijelaskan dengan istilah phonons ketika elektron pertama pada super pairs melewati inti atom kisi. Elektron yang mendekati inti atom kisi akan bergetar dan memancarkan fonon, sedangkan elektron lainnya menyerap fonon. Pertukaran fonon ini mengakibatkan gaya tarik-menarik antar elektron. Pasangan elektron ini akan melalui kisi tanpa gangguan dengan kata lain tanpa hambatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.